سيدنا رسول الله محمد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته إلى أرواح جميع ساداتنا وأجل الله من عبيد الله صلاة محمد بن علي وعلى جميع ساداتنا لأبي علوي إلى مغربها بحرها من الله يعلم الجنة ثم إلى روح سلطان سيب الكتاب الإمام عبد الله بن علي الحداد أن الله يعلم الجنة وصفاتهم وإداء حسناتهم وينفعنا بهم ويعيد علينا بركاتهم وصالحهم وأنوارهم وهديهم في الدنيا والآخرة سر الفاتحة يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurad dunya wad din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa anna nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalalata ilal huda wa du'a ilal khair ibtigha'an mardatillah qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa husnul khatimah indal maut wa ala nawa asrabana salihin wa ala nawa jami'al masyayikhana wa mu'allimina. Allahumma adkhil niyatana bi niyatihim wa aslih niyatana biniyatihim. Allahumma ja'al nafsana mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa tarda biqada'ika ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masyarul hadirin, bapak, ibu-ibu semua yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah dimasukkan ke kelompok orang-orang yang bersyukur, dimasukkan ke kelompok orang-orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan amal ibadah kita yang sedikit ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa kita yang banyak ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan agung Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah putus bapak-bapak untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, yang mana insyaallah berkat salawat kita kepada Nabi Muhammad, Allah mudahkan semua urusan kita. Berkat salawat kita kepada Nabi Muhammad, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sahbihi wa sallim. Nah, bapak-bapak, kita lanjut kembali pelajaran kita dari pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah, susunan daripada Imam Al-Qutub Al-Irsyad Usul Ibal Bilad Al-Abdullah bin Al-Haddad. La ilaha illallah. Qala faslun. Kata beliau, wa alaika bil mubadarah ila ada'i ma faradallahu alaik minal hajji wal umrah indal istita'ah wa iyaka wa ta'khir ba'da husuliha rubbama ajista aw mutta ba'da tamakkun wa yastagir wujub fi dhimmatik
wa ta'uddu bihi muqassiran. Qala alaihi salatu wassalam, man lam tahbisuhu hajatul zahirah aw marad habis aw sultan jair wa mata lam yahuj falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Ini beliau di pasal ini, bapak-bapak, ibu-ibu, menganjurkan kita untuk menyegerakan atas apapun diwajibkan oleh Allah dan oleh Rasul, bil mubadarah, menyegerakan ila adai ma faradallah, menyegerakan apa-apa yang diwajibkan, oleh Allah terhadap kita. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, dan umrah. Nah, ini beliau akan menyampaikan tentang haji dan umrah. Haji dan umrah ini adalah salah satu yang wajib bagi setiap muslim seumur hidupnya 1 kali. Wajib terhadap mereka muslim seumur hidup 1 kali. Haji 1 kali, umrah 1 kali. Itu yang wajib. Inda istita'ah, ketika dia diberikan kemampuan. Ketika dia diberikan kemampuan, maka inilah menjadi batasan wajib. Inilah bapak-bapak menjadi batasan wajib. Jadi wajibnya itu untuk orang haji dan umrah ketika dia sudah mengalami, yaitu istita'ah, mampu untuk melaksanakan ibadah haji, mampu untuk menjalankannya, mampu untuk perjalanannya, mampu untuk bekal selama di sana, mampu untuk yang ditinggalkan di rumah, mampu. Bukan hanya berangkatnya saja mampu, tapi di sana juga harus punya kemampuan biar bisa makan dan minum. Dan yang ditinggalkan juga harus memiliki kemampuan untuk bertahan hidup selama kita berangkat. Selama kita berangkat, yang ditinggalkan pun itu memiliki kemampuan untuk hidup, alias kita memberikan peninggalan harta, makanan, minuman yang itu cukup untuk mereka selama kita berada di pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Ini makanya bapak-bapak, ibu-ibu, perlu untuk kita perhatikan. Berangkat ibadah haji jangan hanya bermodal jual rumah, nanti pulang haji tidak punya rumah. Berangkat haji jual rumah dengan niat nanti kalau pulang haji ngontrak saja. Ngontrak saja. Ini makanya bapak ini perlu untuk kita perhatikan indah istita'ah ini. Ketika datang kemampuan. Wa iyyaka, hati-hati wa ta'khir, menunda-nunda. Indah husuliha, menunda-nunda ketika mendapatkan kemampuan. Bapak sudah dapat kemampuan untuk pergi haji, pergi umrah, ditunda, takhir. Penundaan ini akhirnya apa? 1, gara-gara penundaan akhirnya dia menjadi tidak mampu lagi. Apa? Semakin tua umurnya, semakin banyak penyakitnya, semakin lemah badannya, tidak mampu lagi untuk pergi haji, pergi Kemarin mampu, kuat, sehat, tapi tidak dilaksanakan, lalu ditunda sampailah dia tidak mampu lagi, atau sampai dia
dipanggil ilahi. Meninggal dunia. Padahal mampu berangkat. Mobil ada 3. Rumah ada lebih dari 1. Tanah luas, kebun luas, kemampuan ada. Tapi alasan dia apa? Belum dipanggil. Alasan dia belum dipanggil. Alasan dia belum dipanggil. Bagaimana mau dipanggil kalau daftar saja belum? Bagaimana mau dipanggil daftar saja belum? Makanya bapak-bapak memanggil orang yang ibadah haji itu adalah takdir. Adalah bagian dari takdir. Artinya orang yang berangkat itu dia dipanggil oleh Allah. Kalaupun belum dipanggil, walaupun dia sudah daftar, dia walaupun sudah ada tapi belum bisa berangkat, berarti belum panggilan. Maksud belum panggilan ini belum ditakdirkan pada tahun itu. Kemungkinan tahun depan. Bahasa memanggil ini adalah yang dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ngomong, ya Allah, bagaimana ya Allah orang akan tahu tempat yang gersang ini? Ya Allah, bagaimana orang tahu tempat yang gersang ini? Mekah dulu gersang. Mekah dulu tidak ada penduduk. Mekah dulu hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tidak ada apa-apa. Apa kata Allah? Engkau panggil saja. Engkau teriak di timur, engkau teriak di barat, engkau teriak di selatan, di utara, di setiap penjuru daripada rukun Ka'bah, aku yang akan menyampaikan ke hati-hati hamba-hambaku. Makanya panggilan di sini maksudnya adalah litatma'innul qulub, untuk menenangkan hati Nabi Ibrahim. Untuk menenangkan hati Ibrahim. Hati Nabi Ibrahim biar tenang. Seperti Nabi Ibrahim ingin minta ditambahkan keyakinannya, bukan kurang yakin, sudah yakin, tapi hanya untuk litatma'innul qulub, untuk menenangkan hatiku. Bagaimana? Dia minta dilihatkan bukti kebesaran Allah. Maka Allah lihatkan apa? Burung yang dipotong-potong. Burung yang dipotong-potong dibagi menjadi 4, lalu bagian-bagian itu diletakkan di 4 bukit. Bukit 1 bagian potongan pertama, bukit 2 potongan kedua, bukit 3 potongan ketiga, bukit 4 potongan keempat. Setelah itu biiznillah kun fayakun, maka itu bagian dengan izin Allah menyatu kembali menjadi seekor burung. Untuk apa? Litatma'innul qulub, untuk menambah hati menjadi tenang. Bukan Nabi Ibrahim tidak yakin, Nabi Ibrahim yakin, tapi biar hati tenang. Makanya bapak-bapak hati-hati Pak, bagi yang sudah punya kemampuan tapi dia menunda-nunda, hati-hati. Itu masih menjadi tanggung jawab dia. Walaupun dia sudah mati, maka tugas seorang anak untuk menghajikan orang tuanya. Tugas seorang anak untuk menghajikan orang tuanya ketika orang tuanya sudah datang kemampuan tapi masih menunda-nunda. Maka tugas seorang anak yang menghajikan orang tuanya. Lalu berikutnya kata beliau, wa alaikal wa indal gudrah bitatawwu bil hajj. Ketika kita punya kemampuan untuk melakukan ibadah haji, ibadah umrah, kaghairihuma, seperti ibadah-ibadah yang lain, faqad warada anillahi ta'ala, ada hadis qudsi dari Allah. Apa hadis qudsi dari Allah? Inna abdan qad sahahtu jismahu wa aksartu malahu ta'ti alaihi khamsata aqwam awam wala yaghdu alayya li abdin su. Dalam hadis qudsi Pak, kata Allah,
apabila hambaku telah kuberikan jasadnya sehat, telah kusehatkan jasadnya, telah kubanyakkan hartanya, jasadnya telah kusehatkan, hartanya telah kubanyakkan, kulimpahkan, ta'ti alaihim sata'awam, 5 tahun berjalan, 5 tahun berjalan, tapi tidak datang-datang untuk melaksanakan ibadah haji, maka ini hambaku menjadi abdin su. Ini menjadi hambaku yang paling buruk. Hambaku yang paling buruk adalah orang yang mana diberikan kemampuan badan, kemampuan harta, tapi dia menunda haji sampai 5 tahun. Tahun pertama ketika dia mampu, nantilah. Tahun kedua ketika dia mampu, nantilah. Tahun ketiga ketika dia mampu, nantilah. Tahun keempat ketika dia mampu, nantilah. Tahun kelima ketika dia mampu, nantilah. Maka dia menjadi hamba Allah yang paling buruk, abdun su, hamba yang buruk. Kenapa? Karena sudah 5 tahun diberikan kemampuan harta, diberikan kemampuan badan, tapi dia tidak melaksanakan ibadah haji dan umroh. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita melaksanakan ibadah, ketika diberikan kesehatan, cepat-cepatlah kerjakan. Sehat, cepat-cepatlah sholat. Jangan ditunda-tunda lagi. Nanti datang 5 menit berikutnya, 10 menit berikutnya sakit. Nah, seperti ibu-ibu sudah diberikan ke lapangan, jam zuhur sudah masuk, jam 12 lewat 5, lewat 6. Tidak ada kewajiban lain. Cepat-cepatlah melakukan sholat zuhur. Jangan nanti ditunda-tunda, tidak tahunya ada tamu datang. Ada tamu datang, uzur yang membuat ibu tidak bisa sholat. Nah, lampu merah datang, akhirnya tidak sholat. Padahal tadi sudah dari jam 12 tadi sampai jam 1, setengah 2, ini masih bersih, masih bersih. Pas setengah 2 datang haid, akhirnya dia tidak melaksanakan sholat. Bagaimana ini? Ini sholat wajib diqadha ketika dia setelah sucinya. Salat zuhur ini dan salat asarnya wajib diqadha. Kenapa? Karena zuhur dan asar bisa dijamak. Kalau dia kotornya di waktu zuhurnya dia belum sholat, maka dia harus sholat zuhur dan asar diqadha. Kalau dia bersihnya waktu asar, maka dia wajib mengqadha sholat zuhur dan asar. Sholat zuhur diqadha dan asar dia wajib sholat. Kenapa? Karena bisa. Makanya jangan ditunda-tunda ibu-ibu, jangan ditunda bapak-bapak. Kalau sudah datang panggilan sholat, bismillah. Jangan ditunda-tunda. Kalau penundaan ini akhirnya kita mendapatkan uzur, menunda-nunda sholat, ujung-ujungnya kecelakaan, masuk rumah sakit, tidak sadar, tidak sadar, kecuali sadarnya setelah asar. Zuhur tadi lewat, apakah tidak berdosa? Berdosa. Kenapa? Karena pada saat sehat dia tidak segera melakukannya. Makanya bapak-bapak, semua kurbat, semua ibadah apabila kita diberikan kemampuan untuk melakukannya, maka segerakan untuk melakukannya. Wa alaika inda iradatik masir. Ketika kalian ingin melakukan perjalanan ke haji dan umrah, ingin melakukan perjalanan ke haji dan umrah,
bitta'allum wajibatihi wa sunani wa adhkarihi. Kita harus belajar. Kita harus belajar. Belajar apa? Belajar tentang wajibatihi, kewajiban haji. Belajar tentang arkanihi, rukun-rukun haji. Wajib belajar. Tidak boleh tidak. Kalau bapak ibu mau pergi haji, mau umroh, tapi tidak melakukan manasik belajar, maka ibadahnya ini ghairul maqbul. Ibadahnya ini bisa jadi lebih dekat tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ibadahnya bi ghairi ilmi. Karena ibadahnya tanpa ilmu. Makanya ibu-ibu, bu, pak, makanya bapak belajar itu penting. Belajar itu penting. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai masuk kubur tetap belajar. Karena kita ini walaupun belajar sebanyak mungkin, tetap ilmu kita sedikit. Mau belajar selama apapun, tetap ilmu kita sedikit. Mau belajar sebanyak apapun guru, tetap ilmu kita sedikit. Mau sebanyak apapun tahun yang kita pelajari, selama apapun, tetap ilmu kita sedikit. Makanya belajar itu tidak ada kata hentinya. Belajar tentang rukun, belajar tentang adab, belajar tentang sunnah, belajar tentang kewajiban, belajar tentang zikir-zikirnya. Wa yata'allam adilatul qiblah wa ruhus safar. Dan perlu juga, Bu, ini perlu juga belajar tentang keringanan dalam perjalanan. Keringanan di dalam perjalanan. Apa? Belajar tentang jamak takdim, jamak takhir, qasar. Perlu belajar. Kenapa? Karena kita akan melaksanakan perjalanan jauh. Kita belajar tentang bagaimana jamak takdim, bagaimana jamak takhir, bagaimana qasar, bagaimana sholat di atas di dalam pesawat, bagaimana sholat di dalam bis, bagaimana sholat ketika susah tidak ada air, bagaimana ketika karena nanti waktu pelaksanaan ibadah haji dan umroh akan banyak kejadian-kejadian yang tidak pernah kita alami. Naik pesawat 9 jam naik pesawat, itu paling tidak subuh lewat atau salah satu sholat lewat. Bagaimana jadi? Nah, Pak, Bu, apabila bapak ibu menemui perjalanan yang di situ sholat kita masih berada di dalam kendaraan, waktu sholat kita masih dalam kendaraan, maka kita tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat. Selama sholat itu tidak bisa dijamak takhir, selama sholat itu tidak bisa dijamak takhirkan. Contoh, kita mau umroh, perjalanan lama, mau tidak mau kita berada di atas pesawat. Kalau hitungan jam di pesawat, jadi waktu sholat itu sesuai yang kita berada di dalamnya. Di sholat di pesawat itu nanti akan dikasih tahu waktu subuh masuk, waktu zuhur masuk, waktu asar masuk. Di dalam pesawat akan diberitahu. Kenapa? Karena waktu sholat di dalam pesawat itu sesuai dengan di mana atas pesawat ini kondisinya. Kalau pesawat tadi lagi di atas langit Malaysia, maka jamnya jam Malaysia. Kalau di atas langit masih di atas langit India, maka jam-jam India.
Kalau di atas langit masih langit Australia, maka jamnya jam Australia. Jadi bagaimana? Ya sholat sesuai dengan keberadaan kita di dalam pesawat jam berapa. Kalau di pesawat kita bertemu dengan sholat subuh, maka sudah barang pasti subuh itu waktunya cuma sejam. Cuma 1 jam. Sedangkan perjalanan kita masih 5 jam lagi, 2 jam lagi. Maka wajib sholat kita di atas pesawat tadi. Bagaimana Beb sholat di atas pesawat? Debu tidak ada, air tidak ada. Debu tidak ada, air tidak ada. Mana ada pesawat debu? Kalau pesawat ada debu tidak boleh berangkat. Pesawat itu harus steril, bebas dari debu. Air ada tapi secukupnya, tidak mungkin membasahi. Kenapa? Bisa konslet kabel-kabel, bisa konsleting. Jadi bagaimana? Kita berusaha tetap untuk sholat lihurmatil waqt, menghormati waktu, karena faqidut tahuren, karena tidak ada alat untuk bersuci. Air tidak ada, debu tidak ada. Ada Beb, air Beb, bisa. Oh, kalau sudah bisa. Ini aqua. Ini aqua ada. Bisa. Ya. Bodoh dia. Muka sekali, tangan sekali, kiri sekali, kepala sekali, kaki sekali, sah bodohnya. Bisa dia dengan air aqua. Sekali-sekali semua. Muka sekali, tangan kanan sekali, tangan kiri sekali, kepala sekali, kaki kanan sekali, kaki kiri sekali, sah wudunya. Wudunya sah. Nah, lagi yang faktor yang kedua. Apa? Kiblatnya tahu tak? Oh, tahu kiblatnya. Bidadari. Apa tuh? Pramugari. Karena pramugarinya memang kayak bidadari ya. Cantik-cantik ya. Bidadari itu kayak pramugari. Bidadari. Pramugari itu kayak bidadari ya. Cantik-cantik ya. Jadi tanya sama pramugari, kiblatnya kemana? Oh, kiblatnya ke sana, Pak. Pak, bayangan kita, pesawat tuh dia ada jalur. Nah, tidaklah pesawat tuh. Tidak, pesawat tuh. Mana ada pesawat tuh? Sini kanan, belok kiri lagi. Tidak ada pohon di atas, Pak. Tidak ada lampu merah di atas. Tidak ada persimpangan 3. Tidak ada persimpangan 4. Makanya pesawat itu lurus saja. Ketika sudah mau mendekati bandara, baru dia. Mendekati bandara, baru dia. Miring. Mau mengambil ancang-ancang untuk turun. Biar pas dengan bandaranya. Mana ada pesawat begini. Tidak ada. Kapal dari sini ke Batam, ya begitu juga dari sini ke Merak Bakauheni, begitu juga lurus saja. Kenapa? Karena ada landnya masing-masing, ada jalurnya. Pesawat itu punya jalur masing-masing, dia tidak boleh melanggar jalur. Kenapa? Kalau dia melanggar jalur, bisa jadi tabrakan dengan pesawat lain. Maka tanya sama pramugari, kiblat kemana? Oh, kiblat ke sana, Pak. Itu lihat ada di layar. Layar TV yang ada di kursi. Itu kiblat ke sana, Pak. Oh, sudah. Bisa tidak sholatnya berdiri? Tidak ada tempat, Bib. Di pesawat tidak ada tempat untuk berdiri. Di mana sholatnya, Bib? Wudhu bisa, kiblat tahu, tapi mau berdiri tidak bisa. Kenapa? Karena penuh dengan kursi, tidak ada tempat untuk sholat. Jadi gimana, Beb? Kalau tidak bisa berdiri, maka
tetap wajib sholat untuk menghormati waktu dalam kondisi duduk, dan duduknya di tempat pesawat kita, kursi kita sendiri, dan menghadap kiblat sesuai dengan arah pesawat berjalan. Ini sholat untuk menghormati waktu saja. Nanti ketika sampai di Mekah atau Madinah, sholat yang dilakukan di atas pesawat dengan posisi duduk ini wajib diulang kembali. Wajib diulang kembali. Kenapa? Karena salah satu rukun sholat, yaitu berdiri, dia tidak dilaksanakan. Padahal dia mampu. Dia mampu berdiri, tapi dia tidak berdiri. Dia tahu kiblat, tapi dia tidak menghadap kiblat. Maka sholat ini wajib dilaksanakan untuk menghormati waktu, tapi wajib pula untuk diulangi ketika sampai di tempat tujuan. Ini makanya bapak-bapak perlu benar untuk kita perhatikan masalah ini, karena banyak sekali orang-orang yang mana ketika dia sholat di atas pesawat, mereka tidaklah mereka berwuduk dengan wuduk yang benar, mereka gunakan tayamum, dan mereka sholat, lalu mereka tidak mengulang lagi sholatnya. Mereka tidak mengulangi lagi sholatnya. Mereka anggap sholat mereka yang di pesawat tadi sudah sah. Sudah sah. Padahal sholat yang mereka kerjakan di atas pesawat itu tidaklah menjadi sholat yang melepaskan kewajiban, karena itu hanya menghormati waktu saja. Wala taj'al qasdukal hajj mustarikan baina wa baina tijarah. Jangan sampai pergi haji tujuannya hanya untuk berdagang. Jangan sampai pergi haji tujuannya hanya untuk berdagang. La tashab la yashabuka syai' minan mata'id dunya illa taksud infaqi. Jangan ada kita bawa barang-barang dagangan hanya niat untuk berdagang dan dibarengi dengan ibadah haji. Jangan, usahakan kita ibadah haji murni untuk pelaksanaan ibadah haji selama perjalanan kita. Wa in kana labud fastahid ahadun wa israka min adil munasik. Beb, kalau saya tidak berdagang, Beb, saya tidak ada yang bisa saya makan, Beb. Saya tidak ada duit, saya cuma bawa barang. Barang inilah nanti kalau laku buat kehidupan saya selama di Mekah, selama di Madinah. Jadi bukan, Beb, kalau memang hal yang seperti itu ada pajustanib, jauhi dengan hal-hal yang menyibukkan ketika pelaksanaan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu kan tidak lama pelaksanaannya. Setelah kita miqat, kita tawaf gudum, lalu kita ke Arafah, lalu setelah Arafah kita menuju ke Mina, Muzdalifah, lalu kita lempar jumrah, lalu kita tawaf, lalu kita tahallul. Ini semua saat pelaksanaan manasik ibadah haji ini jangan dibarengi dengan perdagangan. Jangan dibarengi dengan perdagangan. Fokuskan hanya untuk ibadah. Nanti kalau sudah selesai ibadah haji ini, ibadah umrah sudah selesai, ada barang dagangan karena keperluan untuk kehidupan sehari-hari, silakan. Yang penting tidak mengganggu pada saat ibadah. Ini kita berusaha menghormati, mengagungkan pelaksanaan ibadah haji. Jangan lagi pelaksanaan ibadah haji, lagi wukuf di Arafah, sempat-sempatnya dia nawari dagangan. Lagi wukuf di Arafah, sempat-sempatnya dia nawari madu.
lagi wukuf di Arafah, sempat-sempatnya dia nawari pakaian, sempat-sempat dia nawari. Ini mengurangi takzimnya di dalam sya'airillah, takzim syiar-syiar Allah pada saat pelaksanaan ibadah haji. Biziyadah wa alaika biziarah Rasulillah, dan kita harus sunnah menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi, seperti masa menziarahi kuburnya itu seperti menziarahi beliau di masa hidupnya. Pak, Bu, Pak, Pak, berziarah ke makam Rasulullah itu seperti berziarah di masa hidup Rasulullah. Orang yang berziarah ke makam Rasulullah, Rasulullah tahu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidul Mursalin. Assalamualaikum ya Sayyidul Anbiya. Assalamualaikum ya Khatamal Mursalin, Khataman Nabiyyin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kirim salam sama Rasulullah. Ini Pak, seperti kita sedang mengucapkan salam di hadapan Rasulullah yang masih hidup. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya mamati kal hayati, kematianku itu seperti kehidupanku. Aku mati sama aku hidup sama, tidak ada bedanya. Kenapa? Karena hayyin fi qabri, karena Rasulullah itu hidup di dalam kuburnya. Bukan hanya Rasulullah, kullul anbiya, semua para rasul tidak ada yang mati di dalam kuburnya. Semua anbiya hidup di dalam kuburnya. Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi Muhammad melihat Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburannya. Nabi Muhammad melihat Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburannya. Dalam arti apa? Berarti Nabi Musa pun masih hidup dalam kuburannya. Kalau Nabi Musa hidup di dalam kuburannya, lebih-lebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamati khairul lakum, hayati khairul lakum. Matiku itu baik untuk kalian, hidupku juga baik untuk kalian. Setiap kali salawat yang kita ucapkan kepada Rasulullah, salam yang kita ucapkan kepada Rasulullah, itu Rasulullah langsung mengucapkan salam. Wa alaikumussalam ya Syekh, wa alaikumussalam ya Haj, wa alaikumsalam ya Haj. Dibalas salam oleh Rasulullah ketika kita mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, dibalas salam oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang datang ke Madinah, datang ke Mekah, tapi tidak datang ke Madinah, datang ke Mekah melaksanakan ibadah haji, umrah, tapi tidak ke Madinah. Faqad jafani, kata Rasulullah, berarti dia telah mengasingkanku, berarti dia telah mengasingkanku, mentiadakanku. Man haja wal umrah walam yazurni, orang yang pergi haji, pergi umrah tapi tidak menziarahiku, faqad jafani, berarti dia telah mengasingkanku. Makanya bapak-bapak kalau ada travel umrah yang dia tidak mengajak ziarah Nabi, kita ini ngapain ziarah? Cukup dari luar saja, lihat saja gubah. Kita kan tujuan untuk umrah, kita perbanyak umrah saja. Kita perbanyak umrah saja cukup sudah. Kalau ziarah itu sudahlah. Lewat saja lihat gubah Nabi sudah cukup. Ini faqad jafani, kata Rasulullah. Dia telah mengasingkanku, mentiadakanku. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana senangnya ketika ada tamu jauh-jauh datang untuk menziarahi kita.
Bagaimana senangnya? Ada tamu dari Palembang datang, lama tidak ketemu, 2 tahun, 10 tahun, 5 tahun datang. Senangnya kita dengan kedatangan mereka. Ahlan wa sahlan. Senangnya kita dengan kedatangan mereka. Lebih-lebih lagi Rasulullah yang mencintai umatnya melebihi daripada ibu mencintai anaknya. Rasulullah mencintai umatnya melebihi ibu yang mencintai anak-anaknya. Itu kata Nabi Muhammad, orang yang menjadi saudara Nabi Muhammad, bukan sahabat, bukan keluarga, tapi saudara. Siapa? Man amana bi walam yaroni. Orang yang beriman kepadaku padahal dia tidak melihatku. Ini kita ini semua adalah orang yang beriman kepada Rasulullah walaupun tidak melihat Rasulullah. Inilah saudaraku, kata Rasulullah. Bagaimana kalau saudara yang jauh datang kepada saudaranya? Apakah tidak senang saudaranya? Senang. Dijamu, diistimewakan, diistimewakan. Ada seseorang, Pak, musafir, sampailah dia pergi umroh, pergi haji, sampai ke Madinah tidak punya makanan, lapar. 2 orang ulama, lapar. Maka mereka sepakat, sudahlah, kita datang saja ke makbarah Rasulullah. Kita duduk di situ. Kita ngomong, ngadu kepada Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah mengecewakan tamunya. Tidak mungkin Rasulullah mengecewakan tamunya. Akhirnya dia duduk berdua ini. Dia duduk berdua di depan makbarah Rasulullah sambil ngadu keadaan mereka yang perut lapar. Tidak lama dari situ ada datang orang dari keturunan Rasulullah SAW yang tinggal di Madinah. Dia teriak, siapa yang sedang mengadu ke Rasulullah kalau perutnya lapar? Siapa yang sedang mengadu ke Rasulullah kalau perutnya lapar? Lalu mereka berdua ini menoleh. Masya Allah. Kami wahai Syekh. Kata orang tadi, aku tadi lagi tidur, didatangi Rasulullah SAW untuk membawa makanan ke turbah Rasulullah karena ada 2 orang yang sedang mengadu lapar. Ada 2 orang yang mengadu sedang kelaparan. Subhanallah. Ini sampai sebegitunya Rasulullah minta hajat karena perut lapar saja dikabulkan oleh Rasulullah, apalagi kalau minta hajat, yaitu kita ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, ingin mendapatkan ru'yah, penglihatan melihat Nabi Muhammad. Makanya bapak-bapak, orang yang pergi haji tapi tidak berziarah ke Rasulullah, orang yang pergi umrah tapi tidak berziarah ke Rasulullah, dia telah mengasingkan, mentiadakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam annaka law ji'ta ala ra'sika min aqsal bilad Islam lazati sallallahu alaihi wasallam walan tagum bi syukur nikmah hidayah allati ausallallahu ilaiki ala yadihi. Kalau kita dari negeri yang jauh, kayak kita nih jauh Indonesia, li ziaratihi, untuk berziarah Rasulullah, lam tagum bi syukri nikmah hidayah allati ausala ilallah ala yadi. Kita tidak bisa membalas jasa Nabi Muhammad yang telah menyampaikan hidayah Allah kepada kita. Kita tidak bisa membalas. Kita datang dari mana? Negeri yang paling jauh, Cina, Indonesia, paling jauh negeri itu dari zaman Nabi. Jauh ke Mekah, jauh ke Madinah. Datang dari Indonesia ke Mekah, ke Madinah. Mau ziarah Nabi Muhammad. Maka belum bisa membalas jasa Nabi Muhammad yang telah memberikan jalan
kita mendapatkan hidayah dari Allah. Saking besarnya jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bapak-bapak, ini perlu untuk kita perhatikan. Ini perlu untuk kita perhatikan. Jangan sampai kita melewati hal-hal yang telah diajarkan Nabi Muhammad. Bagi yang mampu, laksanakanlah ibadah haji dan umrah. Bagi yang mampu, laksanakanlah haji dan umrah. Tapi ingat, jangan meninggalkan pembelajaran sebelum pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Belajarlah, duduk di majelis taklim terlebih dahulu, tanyalah sama ustadz, sama tuan guru dulu sebelum pemberangkatan melakukan ibadah umrah ataupun ibadah haji. Karena ini semua babul wajib, bab yang hukumnya wajib. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Kabulkan hajat kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan Allah kabulkan permintaan kita. Allah berikan kepada orang tua kita, saudara kita, sanak famili kita, dan guru-guru kita diberikan kemampuan untuk melakukan ibadah haji pada tahun ini dan ibadah umrah pada tahun ini. Diberikan oleh Allah selalu dalam keadaan fi khairin wa ladfin wa afiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wa ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.